Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah melaksanakan puasa Ramadan 1446 Hijriah selama 7 hari. Maka yang harus kita perhatikan di bulan suci Ramadan ini adalah amalan-amalan yang semestinya kita kerjakan selain puasa Ramadan. Sedang jemaah Jumat yang berbahagia, betapa banyak amalan yang harus kita kerjakan pada bulan Ramadan ini. Namun pada kesempatan ini khatib hanya mengupas 3 amal ibadah yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah yang harus kita kerjakan adalah selalu memakmurkan masjid. Sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini adalah untuk beribadah kepadanya. Dan salah satu ibadah yang harus kita kerjakan adalah untuk memakmurkan masjid. Betapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir ke masjid untuk melaksanakan sholat berjemaah. Namun kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sisa umur kita ini marilah kita manfaatkan untuk selalu melaksanakan sholat berjemaah ke masjid. Karena di dalam hadis Rasulullah dikatakan, barang siapa yang bersuci dari rumahnya lalu mereka melangkah ke masjid untuk melaksanakan sholat berjemaah, maka satu langkahnya, kata Rasulullah, adalah sebagai penghapus dosa, dan satu langkahnya lagi sebagai pahala baginya. Sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaknya untuk selalu memakmurkan, untuk selalu datang, untuk selalu berjemaah ke masjid kita ini. Kalaulah bukan kita yang akan meramaikan masjid ini, siapa lagi? Sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biarlah sandal kita hilang di masjid daripada sandal kita tidak pernah sampai ke masjid. Artinya apa? Kita selalu pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjemaah. Jangan sampai jasad kita dihadirkan ke masjid untuk melaksanakan sholat jenazah. Begitu banyak saudara-saudara kita seiman seakidah, mereka baru sampai ke masjid di saat jenazahnya disolatkan oleh masyarakat. Sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua, amalan yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan adalah selalu mengeluarkan sebahagian harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang sering kita kan adalah berinfak atau bersedekah. Sebagaimana disampaikan oleh pengurus masjid tadi, bahwa infak yang kita dapatkan, yang kita kumpulkan pada hari ini akan kita sumbangkan, akan kita sedekahkan, akan kita infakkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Pada tahun dulu MUI Pusat sudah memberikan fatwa kepada umat Islam bahwa umat Islam diharamkan untuk mengkonsumsi, memakan, bahkan belanja di toko-toko non-muslim. Untuk apa? Supaya umat Islam bisa hijrah ke produk muslim. Begitu banyak produk-produk yang datang dari Palestina, dari saudara-saudara kita dari Palestina untuk Indonesia, maka belilah produk itu. Pada bulan Ramadan ini yang harus kita garisbawahi, betapa banyak kurma yang diedarkan sampai ke Indonesia, bahkan sampai ke kampung kita ini. Hati-hati kita sedang di Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kurma yang berasal dari Israel. Jangan sampai kita membeli kurma yang berasal dari Israel, tapi
belilah kurma yang berasal dari saudara-saudara kita yang muslim. Maka di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk selalu berlomba-lomba berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak mau mengeluarkan sebahagian hartanya, orang yang tidak mau mengeluarkan sebahagian uangnya, orang yang tidak mau mengeluarkan harta dan uangnya, bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dicap oleh Rasulullah, mereka termasuk orang-orang yang merugi dan termasuk golongan orang-orang yang celaka. Sedang jemaat-jemaat yang berbahagia, ini yang kedua. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci kita umat Islam. Mengapa bulan Ramadan dikatakan bulan yang mulia? Karena di bulan Ramadan diturunkan kitab suci Al-Quran. Maka Al-Quran inilah yang harus kita jadikan pedoman hidup kita di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita jadikan Al-Quran hanya sebagai pajangan almari di rumah kita, tetapi Al-Quran harus kita baca, kita pelajari isi kandungannya. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi, kata Rasulullah. Orang yang membaca Al-Quran, maka ayat yang dibacanya di masa hidupnya, maka ayat inilah yang akan memberikan syafaat di akhirat kelak baginya. Maka berapa banyak ayat Al-Quran kita baca di dunia ini sampai akhir hayat kita, maka ayat yang kita baca itulah yang akan bisa memberikan syafaat kepada kita di akhirat kelak. Sedang jemaat-jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada bulan Ramadan ini marilah kita berlomba-lomba untuk mengkhatamkan membaca Al-Quran. Jangan sampai kita meninggalkan amalan yang mulia ini. Mudah-mudahan 3 amalan ini bisa kita terapkan di bulan Ramadan ini dan juga di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita bersama.